Assalamualaikum kawan-kawan semua, selamat datang di Ekspedisi, program episode Bedah Buku Ekspedisi. Di episode kali ini, kita akan bedah buku Retorika, Seni Bicara, karangan Aristoteles. Aristoteles 384 sebelum Masehi, 322 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Aristoteles lahir di Stagira, Yunani. Dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah, tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Dimanapun kamu berada, aktivitas padat yang Anda jalani dan tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menyempatkan waktunya menyegarkan pikiran dengan ilmu. Retorika, Seni Berbicara. Buku ini memiliki isi dengan judul buku 1, buku 2, dan buku 3. Retorika, Seni Berbicara, penulis Aristoteles, pada tahun cetakan 2018, dengan tebal halaman 416. Aristoteles adalah murid Plato, filsuf terkenal dari zaman Yunani kuno. Kala itu di Yunani dikenal dengan kaum Sopi, yang mengajarkan cara berbicara Atau berorasi kepada orang-orang awam, pengacara, serta para politisi. Plato sendiri banyak menyindir perilaku kaum Sopi karena menurutnya orasi yang mereka ajarkan itu miskin teori dan terkesan dangkal. Aristoteles berpendapat bahwa retorika itu sendiri sebenarnya bersifat netral. Maksudnya adalah orator itu sendiri bisa memiliki tujuan yang mulia, atau justru hanya menyebarkan omongan yang gombal, atau bahkan dusta belaka. Aristoteles masih percaya bahwa moralitas adalah yang paling utama dalam retorika. Akan tetapi dia juga menyatakan bahwa retorika adalah seni. Retorika yang sukses adalah yang mampu memenuhi 2 unsur, yaitu kebijaksanaan dan kemampuan dalam mengolah kata-kata. Kebanyakan orang memiliki otak yang sudah dikotori dengan segala sesuatu yang berorientasi pada perut, bahkan sampai ke kemaluan. Terlebih bagaimana yang terjadi pada politisi di Indonesia. Seharusnya dengan mengisi otak setidaknya mementingkan arti kemanusiaan, bukan malah terbentur kepentingan partai politik dan bersetan dengan omong kosong lainnya, atau para oligarki yang mementingkan diri sendiri daripada rakyatnya. Loro pikir adalah istilah yang akrab di desa, dengan menggambarkan kondisi seseorang yang dalam tahap berpikir saja sudah salah. Sudah tentunya setidaknya akan lebih menyimpang dari bagaimana mestinya. Melirik kondisi sekarang yang terjadi pada politisi kita misalnya, dalam tahap berpikir saja sudah salah. Walau bagaimanapun tidak dapat kita hindarkan, ada banyak faktor seperti yang sudah terjadi. Retorika, seni yang memang seharusnya dipakai untuk membungkus bagaimana pemikiran seseorang, pola pikirnya, baik dalam seni, dalam berargumentasi, pidato, debat, dan interogasi, atau setidaknya dalam bahasa sehari-hari. Tidak lain tujuannya adalah bagaimana menyembunyikan persuasi kita untuk pendengar agar senada dengan apa yang kita pikirkan. Selain itu, untuk mengupayakan diksi dan dipakai agar lebih efektif dan mudah dipahami oleh lawan bicara. Seni seperti ini sebagaimana yang dikenalkan oleh Aristoteles dalam buku Retorika, Seni Berbicara. Bertujuan memberikan dasar, tumpuan dan pijak untuk urusan persuasi melalui berretorika. Walaupun tidak sepenuhnya buku ini melulu menjabarkan secara teknis penyusunan kalimatnya. Jadi untuk lebih mendalam terkait retorika bisa memperdalam disiplin ilmu lain, logika misalnya, persuasi melalui berretorika,
Walaupun tidak sepenuhnya buku ini melulu menjabarkan syarat teknis penyusunan kalimat, jadi untuk lebih mendalam kalimat retorika bisa memperdalam disiplin ilmu lainnya, logika misalnya. Bahwa retorika masih dekat dengan dialektika, logika, dan politik. Tentunya keempat perkara tersebut adalah anak turun dari filsafat. Berawal dari filsafat yang menurunkan banyak fase, dari naturalis sampai dengan postmodern. Lebih spesifik misalnya, dalam konstruksi berpikir, kita kenal dengan materialisme dialektika logika, atau disebut dengan Madilog dan Malaka, yang berawal dari ketidaksetujuannya pada materialisme dialektika histori atau MDH. Lebih lanjut pada tahap logika, masih menurunkan banyak cabang, salah satunya yaitu terkait silogisme. Juga filsafat menurunkan disiplin baru yaitu politik. Sedangkan kaitannya dengan semua itu, retorika digunakan untuk membungkus dan menyajikan dalam berargumentasi. Saya kira retorika memang sangat dibutuhkan untuk berbicara agar lebih berseni. Walaupun kadang retorika dapat digunakan untuk mematahkan argumen dan fakta dari lawan berbicara, dengan atau tanpa kita mengetahui kebenarannya. Seperti ketika kita menjebak dalam suatu perdebatan dengan lawan bicara kita lebih memumpuni dalam tema tersebut, bisa kita patahkan dengan argumen atau fakta yang dipaparkan oleh lawan kita, asal kita bisa menemukan celah atau premis yang dibangun oleh lawan kita yang kurang logis. Aristoteles melalui buku ini memberikan dasar-dasar sistem retorika yang berfungsi sebagai batu pijakan bagi perkembangan teori retorika dari zaman kuno hingga sampai zaman modern. Sehingga buku ini dianggap sebagai karya tunggal yang paling penting dalam seni persuasi. Gross dan Walzer setuju bahwa semua filsafat barat adalah catatan kaki bagi Plato dan semua teori retorika hanyalah serangkaian tanggapan terhadap isu-isu yang diangkat dalam retorika. Plato dan Aristoteles memandang retorika dalam puisi sebagai alat yang terlalu sering digunakan untuk memanipulasi orang lain. Melalui manipulasi, emosi, dan pengaburan fakta, mereka mendakwa para sofis termasuk Gorgias sebagai para pengguna manipulasi jenis ini. Sedangkan para filsuf merupakan pengguna retorika yang didasarkan pada filsafat, upaya-upaya pencerahan. Salah satu kontribusi terpenting Aristoteles dalam buku ini adalah ia mengidentifikasi retorika sebagai salah satu dari 3 elemen kunci dalam filsafat yang bersanding dalam logika dan dialektika. Walaupun banyak ilmuwan menyatakan bahwa sebenarnya pemikiran Aristoteles retorika itu rumit, mereka kemudian menyederhanakan pemikiran tersebut ke dalam 4 konsep tentang bagaimana mengukur kualitas seorang orator yang baik. Keempat hal tersebut adalah bagaimana menciptakan argumentasi, menyusun bahan-bahan atau materi argumentasi, pemilihan bahasa, dan bagaimana teknik penyampaiannya. Untuk menciptakan argumentasi yang baik, orator dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan penalaran dan logika yang baik dalam berbagai macam bentuk pembicaraan. Penguasaan terhadap berbagai macam topik, isu, informasi, data, dan sejenisnya dapat dijadikan sebagai memori yang setiap saat mampu dibentuk menjadi argumentasi ketika orasi yang dilakukan. Semakin banyak memori yang dimiliki, maka akan semakin mudah untuk menciptakan argumentasi yang baik. Di luar semua itu, teori retorika ini memang banyak dinilai memadai jika dilihat sebagai landasan dalam studi dan praktek retorika. Tentunya seiring masa, perlu dilakukan berbagai macam penyusunan dan semacamnya. Akan tetapi yang terpenting dari itu, bahwa retorika atau komunikasi secara umum pada dasarnya adalah seni, sehingga tidak akan mampu untuk terbakukan dalam bentuk-bentuk aturan apapun. Kegunaan retorika masih banyak, seperti yang kita kenal adalah jargon berpidato seperti Barack Obama. Yang selanjutnya, masih banyak kegunaan retorika, seperti yang terkenal adalah jargon berpidato
seperti Barack Obama, yang selanjutnya Selen menulis sebuah buku berbicara dan menang seperti Obama. Karena gaya bicara dan berpidato Obama dikenal karena mampu membakar, mengesankan dan meningkatkan gairah siapapun yang mendengarnya. Gaya pidato yang singkat dan padat tersebut yang mampu mengantarkan Barack Obama terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika. Dalam hal ini dikenal juga dengan ilmu mantik, logika, dan ilmu balagoh yang tidak jauh beda dengan retorika. Walaupun antara retorika dengan mantik balagoh berbeda dengan tujuan dan ruang lingkupnya. Sebenarnya banyak waktu yang kita terbuang sia-sia, padahal bisa kita gunakan untuk membaca buku. Retorika Aristoteles adalah salah satunya. Sangat menarik bukan untuk kalian baca dan pahami lebih jauh tentang retorika, seni berbicara. Sekian bedah buku kali ini dalam program Bedah Buku Ekspedisi. Sekian, terima kasih. Salam literasi.